DPRD Kota Malang Rabu 7 Juni 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pengarus Utamaan Gender. Selamat menyaksikan paripurna, semoga bisa menjadi politisi yang baik nantinya ke depan. Kita akan ada dua paripurna. Paripurna pertama adalah jawaban Wali Kota terkait dengan PU fraksi tentang pengarus utamaan gender. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, dan Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Pertama akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdurrahman. Kepada Pak Abdurrahman waktu di Rapat paripurna DPRD Kota Malang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Haji Abdurrahman. Pimpinan sidang kemudian memberikan waktu kepada Wakil Wali Kota Malang untuk membacakan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pengarus Utamaan Gender. Dengan demikian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2012 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengusahaan gender. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023 tepat pukul 14:12 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang, serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menemukan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan Terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih dalam rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 29 Mei 2023, dan agenda rapat paripurna dari hari ini adalah penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pengusahaan gender. Dari jawaban yang disampaikan, total sebanyak 42 poin jawaban Wali Kota atas pendapat umum fraksi DPRD terhadap Ranperda Pengarus Utamaan Gender yang dibacakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, kepala instansi vertikal, pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, memanjatkan puji syukur paripurna DPR atas pertanyaan dan sarannya. Dalam 5 tahun terakhir, angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Malang mencapai 64 kasus yang melapor. Langkah yang sudah dilakukan Pemkot Malang ialah dengan melakukan sosialisasi di bidang perlindungan perempuan dan anak, termasuk juga melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengaduan layanan hukum perlindungan perempuan dan anak. 4 kasus yang melapor. Langkah strategis apa yang
yang akan menjadi penekanan baik preventif maupun solutif untuk mengurangi angka kejahatan dan bahkan meminimalisir terjadinya kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka menekan dan meminimalisasi kejahatan perempuan dan anak, pemerintah Kota Malang telah melakukan sosialisasi di bidang perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengaduan layanan hukum perlindungan perempuan dan anak. 2. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan, sebagai salah satu rujukan daerah maju di Jawa Timur, Kota Malang harus mampu mengurangi kejahatan perempuan dan berbagai kelompok minor dalam objek pengaruh utama gender melalui metode yang lebih interventif, komprehensif, strategi dan program prioritas apa saja yang akan digunakan atau diterapkan sebagai langkah-langkah efektifnya di seluruh sektor agar permasalahan dimaksud segera teratasi. Dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dari perencanaan pembangunan, program kegiatan, anggaran, maupun implementasi sebagaimana terdapat pada ketentuan dalam pasal 8 Perda ini. Mendorong Perda ini sebagaimana tertuang dalam Surat 5. Salah diperhatikan dan dapat telah tercantum aspirasi bagi objek yang akan juga perlu penguatan dan diberdayakan secara optimal, maka di dalam Perda tingkat RT dan RW telah tercantum mengenai risiko-risiko apa saja. Sampaikan bahwa fraksi PD Perjuangan terkait fasilitasi di dalam Perda ini, pelatihan kue kering menjahit terkait pemberdayaan perempuan dan kelompok yang lebih utama dalam RPJP Kota Malang 1 tahun 2019 tentang untuk itu dalam Perda ini sejauh mana dan sedalam apa perlindungan terhadap perempuan di Kota Malang sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Dapat dijelaskan bahwa terkait perlindungan perempuan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 12. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan, kami berharap agar pemerintah Kota Malang dapat menjabarkan dan menjelaskan pada forum ini nantinya kebijakan apa yang akan diambil jika Perda ini disahkan berkaitan dengan pengaruhutamaan gender, terutama pada substansi bab 1 pasal 4 dan pasal 5 huruf A sampai dengan huruf G di dalam dokumen Perda tersebut. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa kebijakan yang akan diambil terkait tujuan Perda pasal 4 dan ruang lingkup pengaruhutamaan gender pasal 5 akan disampaikan lebih lanjut dalam rapat panitia khusus. 13. Menjawab pertanyaan fraksi PKB dan fraksi PKS terkait bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan terlahir dalam keadaan merdeka dengan harkat dan martabat yang sama. Sebagai makhluk Tuhan di muka bumi ini, kita diberikan peran yang sama dalam semua aspek pembangunan. Oleh karena itu, maka fraksi PKB minta penjelasan tentang semangat yang terkandung dalam Perda pengaruhutamaan gender ini. Dapat dijelaskan bahwa semangat yang terkandung di dalam Perda ini, terutama ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan, sehingga dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa dipandang perlu untuk melakukan strategi pengaruhutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan. 14. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait Kota Malang sebagai kota pendidikan. Dalam kaitan ini, fraksi PKB minta penjelasan peran yang seperti apa yang dituangkan dalam penetapan dan Perda pengaruhutamaan gender ini. Dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal 37 Perda ini telah diatur materi muatan partisipasi akademisi, sehingga memastikan setiap akademisi memiliki akses dan ruang partisipasi yang luas untuk mendukung kebijakan
pengarus utamaan gender di Kota Malang. 15. Menjawab pertanyaan fraksi PKB dan fraksi Gerindra terkait dalam kesetaraan gender, wanita diberikan kenyamanan dan keleluasaan untuk menuntut hak-haknya, baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sekaligus diberikan ruang untuk cuti hamil, melahirkan, bahkan khusus ruang untuk menyusui ketika melakukan aktivitas di perkantoran. Kemudian kami fraksi PKB tanyakan, peran apa saja yang harus dituangkan dalam peran perda pengarus utama gender ini? Dapat dijelaskan bahwa pemenuhan hak perempuan sebagai seorang ibu, istri, dalam pemberian cuti hamil, melahirkan, dan ruang untuk menyusui telah diatur dalam pasal 39 perda ini. 16. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait di dalam agama Islam bahwa wanita diletakkan kedudukan jauh di atas laki-laki. Di antaranya wanita adalah tiang negara atau surga di bawah telapak kaki ibu. Bahkan seorang anak harus utamakan kemuliaan seorang ibu 3 kali daripada seorang ayah. Dalam hal ini, apakah masih ada peran dan kedudukan yang lebih tinggi yang perlu dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah ini? Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang memberikan penghargaan bagi perempuan berprestasi dan berinovasi yang diatur pada bab 9 penilaian dan penghargaan dalam pasal 43 Ranperda ini. 17. Menanggapi saran fraksi PKS terkait pengarus utama gender berarti memberikan perlindungan hak-hak perempuan, mengurangi diskriminasi gender, dan memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua individu tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang mendasarinya. Saran diperhatikan dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kota Malang telah diatur dalam pasal 4 tentang tujuan pengaturan Ranperda ini. 18. Menjawab pertanyaan fraksi PKS terkait lembaga dan OP di mana sebagai leading sektor di implementasi perda ini, dapat dijelaskan bahwa sebagai pengampuran perda ini adalah Dinas Sosial P3 AP2KP. 19. Menjawab pertanyaan fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar terkait data dan informasi terpilah yang dimiliki oleh lembaga masih sangat minim serta perlunya pemuktahiran data tersebut dilakukan secara berkala dan bagaimana sinergitas pemerintah Kota Malang dengan BPS Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan di atas, saat ini sedang dilaksanakan penyelenggaraan sistem informasi data gender untuk memberikan ketersediaan data dalam penyelenggaraan data terpilah gender. 20. Menjawab pertanyaan fraksi PKS terkait kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, kesempatan kerja, dan di bidang pemerintahan. Bagaimana upaya pemerintah memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan tersebut? Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan gender telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan bab 6 pasal 32 Ranperda ini. 21. Partisipasi perempuan dalam inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia terus menjadi perhatian. Data menunjukkan korban vintage lending didominasi oleh perempuan. Indonesia terus menjadi perhatian. Dalam hal ini, data menunjukkan bahwa korban vintage lending didominasi oleh perempuan. Bagaimana upaya pemerintah? Dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko bahwa Pemkot Malang sejak tahun 2019 telah mempunyai program kredit OJIR atau Ojo Percoyo Karo Rentenir melalui PT BPR Tugu Arta Sejahtera, di mana kredit OJIR ini adalah kredit tanpa bunga dan pengajuan kreditnya dengan sistem berkelompok tanggung renteng, diperuntukkan bagi masyarakat Kota Malang dengan maksimal kredit sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu 24 bulan. Dengan maksimal kredit sebesar 5 juta rupiah
dengan jangka waktu maksimal 2 tahun 4 bulan. 22. Menjawab pertanyaan fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar terkait bagaimana insentif dan sanksi bagi UPD yang tidak melaksanakan penganggaran responsif gender dalam implementasi pengarus utamaan gender. Dapat dijelaskan bahwa sanksi bagi UPD yang tidak menganggarkan responsif gender akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada tahap pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah. 23. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra terkait langkah-langkah pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sementara terkait semakin maraknya fenomena ojek online perempuan dan menjadi salah satu pilihan untuk mencari nafkah, upaya Pemkot Malang dalam melindungi ojol perempuan baik dalam sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial, sehingga keberadaan ojol perempuan tetap mendapat perhatian pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 12 peraturan daerah ini telah diatur pelaksanaan pengarus utamaan gender di Kota Malang agar jaminan pemenuhan terhadap indikator kelembagaan pengarus utamaan gender dan indikator pelaksanaan pengarus utamaan gender. 24. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan dikaitkan dengan Millennium Development Goals tahun 2000 telah disepakati 12 isu titik krisis yang dihadapi perempuan, yaitu perempuan dan kemiskinan yang turun-temurun, kesehatan dan hak reproduksi, kekerasan fisik terhadap perempuan, perlindungan hak-hak asasi perempuan, dan lain-lain. Untuk itu, akan dijelaskan sejauh mana pemerintah Kota Malang menindaklanjuti isu-isu kritis di atas. Dapat dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya peraturan daerah ini yaitu menindaklanjuti isu gender sebagai salah satu isu global dalam konsep tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals yang pada tujuan pembangunan kelima kesetaraan gender. 25. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra terkait sejauh mana pemerintah Kota Malang dalam mengambil langkah-langkah gender analysis pathway atau CAP dalam menemukan sebab terjadinya isu kesenjangan gender dan menetapkan baseline serta menetapkan indikator kinerja lebih baik capaian output dan outcome dalam mengatasi kesenjangan gender. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang secara berkala berkomitmen memberikan bimbingan teknis perencanaan, penganggaran responsif gender dan menggunakan metode gender analysis pathway sebagai instrumen untuk menilai kinerja pengusahaan gender di Kota Malang dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pemilihan kebijakan program kegiatan yang akan dianalisis, identifikasi dan penulisan tujuan kebijakan atau program kegiatan dari dokumen rencana kerja anggaran perangkat daerah. B. Menyajikan pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, menemukan isu gender di proses perencanaan kebijakan satu program kegiatan, bahwa upaya yang dilakukan Akorda Pengarus Utamaan Gender. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra, fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang melakukan pemantauan dalam pasal dapat dijelaskan bahwa penyusunan naskah akademik dan perencanaan perda telah dimulai sejak tahun 2020. Namun karena proses di tingkat harmonisasi mengalami keterlambatan, maka baru di tanggal 27 bulan September tahun 2022 dapat dikirimkan ke Sekretariat DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. 35. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait sejauh mana telah dilakukan evaluasi terkait dengan proporsionalitas pengalokasian anggaran dan penetapan program kegiatan pengusahaan gender yang selama ini telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa terkait evaluasi proporsionalitas anggaran telah diatur dalam bab 6 pasal 30 ayat 2 huruf B dan perda ini. 36. Menanggapi saran fraksi Partai Golkar terkait
dengan dibentuknya peraturan daerah tentang pengarus utama gender menjadi ketentuan yang mengikat perangkat daerah dalam melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender PPRG bagi daerah, sehingga penyusunan PPRG tidak lagi dianggap pekerjaan sampingan tapi merupakan kebutuhan daerah. Dapat dijelaskan bahwa kewajiban penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender telah diatur dalam bab 3 bagian ke-1 pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Perda ini. 37. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait apakah perencanaan pada masing-masing perangkat daerah sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan secara memadai serta efektivitas forum lintas perangkat daerah dalam mengintegrasikan pelaksanaan pengarus utamaan gender. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang setiap tahun telah melakukan bimbingan teknis kepada perangkat daerah perencana atau Sumgrap terkait penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis gender. 38. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait penyelenggaraan kebijakan perusahaan yang berspektif pengarus utama gender berkontribusi dalam pemenuhan pengarus utama gender melalui program dan atau pendanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa peran serta dunia usaha dalam berkontribusi dalam pemenuhan pengarus utama gender melalui pendanaan tanggung jawab sosial diatur dalam pasal 39 huruf C Perda ini. Menyelenggarakan musrenbang tematik anak dan perempuan, penyandang disabilitas dan lansia, dan hasilnya telah dirumuskan dalam rencana kerja perangkat daerah. 42. Menanggapi saran fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait pembiayaan dari sektor non-APBD, baik dari CSR perusahaan maupun filantropi, masih tidak dijelaskan secara detail mekanisme dan juga sistem akuntabilitasnya. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa terkait ketentuan pendanaan non-APBD khususnya CSR akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan wali kota. Akan disesuaikan dengan peraturan wali kota Malang nomor 42 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Rapat Dewan, hadirin yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dan saran yang terangkum dalam pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 29 Mei tahun 2023. Semoga jawaban saya ini dapat memenuhi harapan anggota Dewan yang terhormat. Apabila diperlukan hal yang sifatnya teknis, dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut antara panitia khusus DPRD dengan pemerintah Kota Malang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, usai penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda pengarus utamaan gender, DPRD Kota Malang langsung membentuk panitia khusus atau pansus dalam memperdalam pembahasan Ranperda pengarus utamaan gender untuk kemudian disahkan menjadi perda. Berbahaya terhadap jawaban Wali Kota Malang yang baru disampaikan tadi. Selanjutnya, saya tanyakan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah dari masing-masing fraksi masih akan menyampaikan tanggapan balik? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, karena tidak ada tanggapan balik dari masing-masing fraksi, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna dapat segera kita akhiri bersama. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang
tentang pengarusamaan gender. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli tahun 2023 tepat pukul 14.44 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan paripurna kedua. Ini internal anggota di tempat undangan. Ada. Nanti kedepannya untuk mendapatkan tanggapan dan juga realisasinya apakah juga akan ada keterlambatan mengingat ini prosesnya juga sempat tertunda dari 2020 sampai ke 2023. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke paripurna kedua, yaitu jawaban daripada pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD. Betul ada 42 pertanyaan dan sebagian besar pertanyaan-pertanyaan itu sudah diatur di dalam pasal-pasal, di dalam bab yang ada di dalam Ranperda itu. Walaupun ada pertanyaan yang tadi salah satunya harus dipertajam, didalami dalam rapat-rapat dengan panitia khusus. Nah, kaitan keterlambatan memang betul pada saat harmonisasi ini kan bagian betul dengan pemerintah yang ada di atas kita, ada provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ketika materi-materi yang dianggap sudah harmonis itu sudah selesai, baru bisa disampaikan ke DPRD. Nah, proses ini bukan berarti stagnan, bukan berarti berhenti, tapi ada pembahasan yang mendalam antara pemerintah Kota Malang dengan kementerian, sehingga betul-betul tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya ataupun bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang lain. Jadi ini murni masalah teknis, tidak ada hal lain. Semoga ketika kementerian sudah oke, pemerintah Kota Malang sudah sungguh-sungguh untuk betul-betul ingin mengangkat daripada persoalan-persoalan yang sering kita dengar, kekerasan seksual pada perempuan, anak dan sebagainya, itu melalui proses pembahasan di DPRD bisa sesegera mungkin. Apalagi beliau langsung menindaklanjuti dalam bentuk rapat panitia khusus, akan lebih fokus saya kira itu. Kemudian dari peningkatan kapasitas para perangkat daerah, kepala daerah dan juga para perangkatnya, apakah juga akan ada dilakukan pelatihan khusus karena otomatis segala kebijakan tidak mungkin kalau misalnya dilaksanakan hanya berhenti dalam rencana. Sebetulnya peningkatan kapasitas dari perangkat daerah kita ini kan juga sudah dilakukan dari dulu. Mengapa kan gitu? Musrenbang tematik kaitan perempuan, kaitan anak, disabilitas, lansia yang rentan terhadap persoalan-persoalan itu kan sudah ada. Ya, berarti sudah ada musrenbang tematik yang hasilnya adalah program kan gitu. Ranperda ini disampaikan ke DPRD bentuk keseriusan kita. Kalau selama ini berupa musrenbang tematik, sekarang sudah payung hukumnya lebih tinggi lagi, yaitu peraturan daerah. Sudah barang tentu karena ini mempunyai ketentuan yang lebih mengikat, harus didukung dengan SDM terutama perangkat daerah yang lebih bagus lagi. Ya, saya kira gitu teman-teman sekalian. Makasih. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.